فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, hidayah untuk tetap berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mempunyai saudari yang sering ngomong sendirian dan marah sendirian. Jadi suami kalau marah sering nyamakan anak dengan dia. Insyaallah. Apakah salah bila anak tidak terima dan marah? Na'udzubillah. Ya, kita sebagai suami berlindung dari sifat suami seperti ini, menyamakan istrinya dengan keburukan orang lain. Yang pertama, seorang muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Apalah artinya kita punya jenggot yang panjang, celana yang cingkrang, sholat tiap hari, puasa, pagi puasa, besoknya puasa, sholat malamnya Masya Allah, tapi lisan tidak dijaga. Rasulullah SAW mengatakan lisan ini akan menyebabkan seseorang diseret ke dalam neraka. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan. Seseorang ucapkan satu kalimat yang dia tidak memperhitungkan kalimat tersebut, dengan kalimat itu dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia dijauhkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh timur dan barat. Makanya seorang muslim, hatta kalau dia bercanda dengan teman-teman dekatnya, dia bercanda dengan kenalan-kenalannya, tidak boleh menyinggung perasaan. Apalagi ini istri kita, yang dia masak, kalau kita lapar dia yang kasih makan, pakaian kita kotor dia yang nyuci, setelah dia nyuci dia setrika, setelah dia setrika dia lipat. Kemudian kalau ke rumah kita kotor dia yang nyapu, anak-anak kita kalau kotor dia yang mandikan, dan dia mengandung anak kita. Kalau dia punya kesalahan, jangan sampai kita mencelanya. Lisan kita harus dijaga dari celaan-celaan terhadap istri kita. Laki-laki yang buruk, suami yang buruk adalah suami yang mudah mencela. Muslim yang buruk adalah muslim yang tidak mampu menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya. Bercanda yang tidak terukur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, maka tidak diperbolehkan seorang suami menyamakan keburukan orang lain dengan keburukan istrinya, atau menyamakan istrinya dengan orang lain sementara orang tersebut dikenal dengan orang yang buruk. Tidak boleh. Hatta kalau istri kita itu pemarah, hatta kalau istri kita itu mungkin akhlaknya kurang bagus, jangan sampai kita mengkata-katainya, mencela-mencelanya. Makanya Rasulullah SAW sampai menegur istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendoakan berlebihan kepada orang Yahudi yang mendoakan keburukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala Nabi sedang berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, berjumpa bersama orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum ya Muhammad, semoga kebinasaan menimpamu wahai Muhammad. Mendengar hal tersebut, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah radhiyallahu taala tidak terima. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, waalaikum la'natullahi wa ghadaba alaikum. Semoga laknat Allah menimpa kalian dan semoga Allah murka kepada kalian. Mendengar hal ini Rasulullah marah kepada Aisyah.
Apa kata Rasulullah SAW? Mahlan ya Aisyah. Pelan Aisyah. Tidak boleh seperti ini. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa ente enggak dengar apa yang mereka katakan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, awalam tasma'i ma qultu. Apa ente enggak dengar apa yang aku ucapkan kepada mereka? Yustajabu li wala yustajabu lahum. Allah mengabulkan doaku untuk mereka dan Allah tidak mengabulkan doa mereka untuk aku. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau min syai'in illa sana. Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan semakin memperindahnya, dan tidak lagi hilang dari sesuatu melainkan akan semakin memperburuknya. Maka wajar kalau istri itu marah disamakan dengan orang-orang yang buruk. Tidak boleh. Apapun alasan kita, apapun marah kita, apapun emosi kita, harus kita jaga. Jangan sampai kita seperti perempuan. Laki-laki yang mudah mencela itu seperti perempuan. Wanita itu kalau ngomong, dia ngomong dulu baru mikir. Laki-laki, dia mikir dulu baru dia ngomong. Ini baik atau enggak? Ini bermanfaat atau tidak? Ini menyakiti atau tidak? Baru kita ngomong. Kalau enggak bagus, enggak usah ngomong. Kalau kita seperti perempuan, pakai rok aja. Ya, semua suami-suami seperti ini. Ini laki-laki yang buruk. Cerminan-cerminan suami yang buruk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat buruk seperti ini. Ingat, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan keluarga kita adalah istri dan anak-anak kita. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Contoh Nabi, bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai seorang laki-laki itu ucapan itu kasar, judes dan lainnya. Ya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.